Ya, sebelumnya jurnalis senior Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM terkait penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi. Aiman juga mendatangi kantor Ombudsman guna mengadukan penyitaan yang diduga maladministrasi. Juru bicara tim Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono mendatangi Komnas HAM. Kedatangannya kali ini untuk mengadukan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Kami di sini mengadukan kepada Komnas HAM terkait dengan kasus yang menimpa saya dalam kaitan ada dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus saya. Pengaduan terkait hak asasi Aiman sebagai wartawan sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers. Aiman yang pada saat menerima informasi dari narasumber masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga sejak diterima informasi itu, Aiman dilindungi oleh hukum, yaitu memiliki hak untuk tidak memberikan bukti narasumber. Hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya. Karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya. Dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan bahwa jurnalis adalah pembela HAM, sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Komnas HAM juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait kasus yang menimpa Aiman. Jurnalis itu kan semuanya pembela HAM toh. Mas-mas dan mbak-mbak ini semuanya pembela HAM. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang tentunya. Kan di pasal 100 Undang-Undang HAM jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai pembela HAM. Nah, di Komnas HAM sendiri ada mekanisme pengaturan tentang terkait pembela HAM. Selain ke Komnas HAM, Aiman dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Medrova menjelaskan, aduan ke Divpropam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Dan untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan kuasa hukum Aiman Wicaksono, Bang Vincentius Medrova, dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Supardi. Selamat sore, abang-abangku. Selamat sore, Bang Purwa. Ya, saya ingin ke Bang Vincent dulu. Bang Vincent, bagaimana ini kasusnya sampai saat ini, tahapannya seperti apa? Iya, jadi hari ini sidang perdana pra-peradilan terhadap klien kami, Saudara Aiman Wicaksono. Tadi sidangnya pertama berkaitan dengan pemeriksaan identitas para pihak, karena para pihak ini baik itu pemohon maupun termohon itu diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Untuk pemohon sendiri itu hadir ada 3 orang kuasa hukum, dan untuk termohon itu ada beberapa tadi dari Polda Metro Jaya. Nah, setelah selesai pemeriksaan para pihak ini, tadi kita sudah bacakan permohonan pra-peradilan kita di sidang pra-peradilan. Itu agenda hari ini. Oke, inti materinya apa, Bang? Apakah ingin mempermasalahkan terkait dengan penyitaan ponselkah, tentang yang menjaga nama narasumber yang dihubungi oleh Bang Aiman, atau tentang kasusnya sendiri secara keseluruhan? Permohonan pra-peradilan ini berkaitan dengan penyitaan terhadap 4 barang bukti yang disita kepada Saudara Aiman Wicaksono. Yaitu ada 4 barang buktinya. Pertama adalah handphone Saudara Aiman, kemudian SIM card, kemudian
akun Instagram dan akun email dari saudara Aiman. Dan sebetulnya selain dari 4 itu, di dalam handphone itu juga ada WhatsApp milik saudara Aiman yang memang dikuasai dan diakses oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya. Nah, memang kita dalam permohonan kita ini kita menguji sah tidaknya penyitaan tersebut. Ada beberapa alasan kita. Tadi kita sudah bacakan poin-poin saja saya sampaikan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik itu mereka berdasarkan pada surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kami juga mempersoalkan surat izin perintah penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang yang diperlihatkan ke kami surat penetapan dari pengadilan tersebut itu ditandatangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu kalau kita merujuk pada KUHP pasal 38 itu sebetulnya sudah diatur secara limitatif bahwa yang boleh mengeluarkan izin itu adalah Ketua Pengadilan Negeri setempat. Di sana tidak dijelaskan di dalam surat penetapan itu apakah Wakil Ketua Pengadilan ini merupakan pelaksana tugas atau pejabat sementara. Itu memang tidak dijelaskan, tidak ada misalnya ada satu klausul di bawah jabatan tersebut. Itu memang tidak dijelaskan dalam surat penetapan itu. Nah, itu satu. Kedua, di dalam surat penetapan penyitaan pengadilan itu pun hanya satu barang bukti yang diizinkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan yang ditandatangan oleh yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua PN Selatan ini, yaitu handphone yang merek Xiaomi yang dimiliki oleh klien kami saudara Aiman. Nah, ini menjadi persoalan selain kami menganggap bahwa cacat formil terhadap surat penetapan tersebut, kemudian ditambah lagi cacat formilnya teman-teman penyidik melakukan penyitaan terhadap 3 barang bukti di luar dari perintah penyitaan dari pengadilan tersebut. Nah, tentu kan ini menjadi alasan-alasan argumentasi kita. Selain itu kita juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak klien kami sebagai seorang wartawan. Jangan lupa bahwa saudara Aiman Wicaksono ini menerima informasi, berkomunikasi dengan narasumbernya ini masih berstatus sebagai wartawan dan sedang melaksanakan tugas fungsinya sebagai wartawan. Oleh karena itu, maka secara undang-undang pers, saudara Aiman Wicaksono ini memiliki hak tolak untuk tidak memberitahukan atau mengungkapkan nama dan identitas narasumber. Kan begitu. Nah, ini salah satu yang kita persoalkan. Karena memang mestinya mekanisme penyelesaian terhadap saudara Aiman Wicaksono ini menurut kami ini melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang pers. Karena menurut kami undang-undang pers ini merupakan lex specialis daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu. Gitu. Jadi mestinya mekanismenya melalui Dewan Pers dulu, baru bisa melalui proses-proses lebih lanjut kalau ada dugaan tindak pidana. Itu masih banyak lagi argumentasi kami. Prof, mendengar ya Prof, tadi penjelasan dari Bang Vincent, bagaimana Prof terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Aiman Wicaksono, dan mungkin tidak hanya Aiman Wicaksono yang mungkin dilaporkan terkait dengan bukan sengketa pilpres, tapi dalam tahapan pemilu yang baru saja terjadi. Menurut Prof Suparji seperti apa? Ya, pertama bahwa pra peradilan salah satu mekanisme yang dijamin oleh undang-undang, melalui peradilan tadi akan menguji sah dan tidaknya dalam kasus ini adalah tentang penyitaan. Jadi ini adalah satu hal yang patut dihargai, patut dihormati dalam rangka bagian menegakkan hukum untuk menghadirkan sebuah keadilan. Nah, yang kedua,
dalam menegakkan hukum tentunya harus memperhatikan aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Jadi dalam tindakan penyidik tidak sekedar mereka misalnya melakukan tindakan-tindakan yang memperhatikan aspek substansinya saja, tapi betul-betul aspek prosedur dan kewenangannya. Nah tadi dalam hal penyitaan pun harus jelas misalnya apa yang disita, izinnya oleh ketua pengadilan negeri atau bukan, terus kemudian kepentingannya apa dalam konteks penyitaan, terus kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan pemilik dari objek yang disita tadi itu, apakah menyandang profesi wartawan. Nah tentunya itu harus dihormati. Jadi dalam ini upaya pra-peradilan itu dalam rangka untuk meluruskan sekiranya ada penyimpangan-penyimpangan dalam hal penyitaan. Dan yang ketiga, bahwa memang kalau kita cermati dari berbagai media, saya kira patut dipertanyakan tentang kebenaran, keabsahan dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap ponsel yang dimiliki oleh Aiman. Karena pertama adalah kaitannya dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, ya. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan soal ya profesi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan jenis ya yang disita, dan yang keempat adalah kaitannya dengan pemberian izin dari penyitaan tadi itu. Dengan demikian maka menurut saya cukup rasional, cukup objektif untuk dilakukan satu pra-peradilan. Nah nanti melalui mekanisme ya permohonan, jawaban, pembuktian ya, terus kemudian ada kesimpulan dan ada putusan, maka akan kita tunggu apakah penyitaan tadi menjadi sah atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kalau dalam pandangan saya menghormati upaya yang dilakukan oleh Mas Aiman melalui kuasa hukumnya, dan harapan adalah ini berjalan secara transparan, berjalan secara independen, tidak terpengaruh misalnya soal pemilu, tidak terpengaruh soal politik, tetapi adalah murni, ini adalah dalam konteks penegakan hukum, Mas. Ya. Oke, tapi Prof, maksudnya seberapa besar kemungkinan pra-peradilan itu dimenangkan oleh penggugat? Biasanya kan pra-peradilan selalu end up-nya kalah lah dengan dalam hal itu. Lalu apakah kalaupun memang berhasil, apakah hal tersebut bisa kurang lebih menggugurkan penetapan tersangka dari awal? Ya, saya kira tentunya kuasa hukum optimis lah bahwa upaya pra-peradilan dengan objek penyitaan ini akan dikabulkan. Kalau kemudian pesimis selama ini kalah, saya kira juga tidak. Bahwa kemarin kan Wamenkumham kan penetapan tersangkanya juga melalui pra-peradilan dikabulkan, sehingga kemudian dinyatakan bahwa tidak sah penetapan tersangkanya. Jadi menurut saya ini akan berimplikasi seandainya penyitaan ini tidak sah, maka akan berdampak pada penetapan tersangka tadi itu. Kalau adanya penetapan tersangka seandainya kan, karena belum ada penetapan tersangka, masih pada tahap penyidikan. Jadi ini akan berdampak pada proses penyidikan yang berlangsung. Karena apa? Penyidikan dalam rangka menemukan ya alat bukti, kemudian buat terang benderang perkara dan menentukan tersangka. Nah, proses pengumpulan alat bukti saja menjadi tidak sah, maka menjadi tidak terang benderang dan kemudian menjadi tidak ada tersangkanya. Jadi tentunya bahwa ini harus optimis dari pihak penasihat hukum atau kuasa hukum dari Mas Aiman gitu ya. Oke, Bang Vincent, sorry tadi saya menyebut penetapan tersangka terkait dengan Bang Aiman, tapi saya ingin bertanya, kalau memang tidak digabulkan misalkan atau kalah, saya selalu berpikir pesimis lah dengan hukum di Indonesia seperti itu ya kasarnya ya. Tapi next move-nya apa, Bang Vincent? Ya, pertama-tama kita harus optimis lah. Bagaimanapun negara ini runtuh, tapi hukum harus tetap ditegakkan. Kami sangat optimis dengan permohonan kami tersebut, karena memang senyata-nyatanya kita bisa melihat bahwa ada cacat formil, cacat prosedur dalam melakukan penyitaan tersebut. Tentu ini harus kita uji di dalam persidangan, dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada hakim tunggal. Dan kami meyakini hakim tunggal akan objektif, karena begini, apa yang diperjuangkan oleh saudara Aiman ini tidak semata-mata untuk dirinya sendiri sebetulnya ya. Yang diperjuangkan adalah
apa yang diperjuangkannya adalah satu hak yang dimiliki oleh jurnalis atau wartawan, yang mana hak itu adalah telah diatur dalam undang-undang pers. Gitu. Nah, kalau ke depannya kemudian dengan mudahnya didapatkan, dengan mudahnya dilakukan penyitaan terhadap yang berkaitan dengan sumber-sumber informasi pada wartawan, ini merusak tatanan demokrasi kita, merusak profesi wartawan ini, dan ini yang diperjuangkan oleh saudara Aiman. Ini dia tidak sedang memperjuangkan dirinya, ini dia sedang memperjuangkan profesinya. Ini juga harus dicatat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bang Vincent Prof Suparji, waktu juga yang menyudahi perbincangan kita pada sore hari ini. Kita berdoa yang terbaik buat kasus hukum di Indonesia, dalam hal ini buat Bang Aiman Wicaksono. Selamat sore. Selamat sore, Prof.